Coba. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Ya. Kenapa? Apa sebabnya Allah itu menyuruh untuk berbuat baik kepada kedua orang tua? Untuk apa berbuat baik? Supaya apa? Agar manusia itu menjadi manusia yang akalnya sehat, akhlaknya baik. Coba kamu lihat, Abi. Berbuat baik itu supaya apa? Sini. Supaya apa? Supaya bisa tahu terima kasih. Coba kamu ulang lagi, untuk apa berbuat baik itu? Agar apa tadi? Kebaikan itu selalu berkesinambungan, berketerusan. Coba begini contohnya. Apa contoh berketerusan itu? Abi berbuat baik kepadamu, terus kamu ndak ada berbuat baik sama Abi. Contohnya nih, Abi baiki lagi, terus 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tapi kamu tidak ada balasan kebaikan untuk Abi. Kira-kira Abi terus juga ngasih yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-10? Berhenti Abi atau terus lagi? Coba. Ini secara akal sehat aja nih. Atau dirimu lah berbuat baik sama kucing misalnya. Kamu kasih makan, kamu sayang-sayang, kamu mandikan, apa lagi? Kamu mandikan, kamu kasih daging, kamu kasih ikan. Terus digigitnya kamu. Setiap jumpa digigitnya kakimu, digigitnya tanganmu. Dicakar-cakarnya kulit tanganmu. Mukamu pun jadi tompel. Kira-kira kamu sayang sama dia? Tapi kalau dia manja-manja samamu, kucing tadi, manja-manja, disayang-sayang kamu, dicium-cium juga kamu sama kucing, jadi senang ndak hatimu? Ndak kasar, ndak apa? Nah itu pula lah Allah perintah manusia itu berbuat baik, wabil walidaini ihsana, supaya apa tadi? Pertama, manusianya menjadi baik, bukan manusia bejat. Manusia bejat tahu kamu? Air susu dikasih air tuba, dibalasnya dengan air kebaikan dari kecil, dari ndak ada, dari nol, dari angin dia, ndak ada satupun, lam yakun syai'an madhkura ya, belum terwujud, belum ada, belum bisa kita menyebutnya sedikit pun, belum ada, belum bisa, sesuatu yang belum bisa disebut. Nah itu dia. Hal ata 'alal insan, surah apa tuh? Nah tahunya kamu ya. Bukankah telah datang masa, ya sudah datang ndak masa samamu? Ini khutbah Ustaz Amir semalam ini, Jumat semalam. Rupanya kita ini punya masa. Kamu umurmu berapa? 7. Di alam arwah kamu sudah berabad-abad lamanya umurmu. Tapi waktu itu kamu belum ada, belum terwujud, belum berbentuk dia. Lam yakun syai'an.
belum bisa disebut apa-apa. Fatimah. Padahal kamu sudah ada mati dalam keadaan mati alam arwah. Kita ini mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati pertama sudah kamu lewati. Sekarang hidup pertama. Nanti mati yang kedua lagi setelah ini. Habis itu hidup yang kedua juga. Mana dalilnya itu? Mati 2 kali, hidup 2 kali. Dalam surat Ghafir kamu tengok. Habis suruh si Noval tuh baca. Kamu tengok surat Ghafir. Qalu amattannas nataini wa ahyaitannas nataini fa'tarafna bidzunubina. Fa'tarafna bidzunubina fahal min khurujin bin sabil. Coba tengok dalam surat Al-Apa. Surat 40 ayat 18 dan 19. Antara itu tuh. Fa'tarafna bidzunubina fahal min sabil, Pak. Fahal, Pak. Coba kamu baca, tengok cepat-cepat sekali. Surat 40 ayat 19. Surat Ghafir itu, Mukmin. Qalu amattanas natain. Ya, mati pertama sudah lewat samamu. Sekarang hidup pertama lagi fasenya. Allah ciptakan kamu dalam keadaan mati, setelah itu hidup, setelah itu mati, setelah itu hidup lagi. Untuk apa gunanya? Liyabluwakum. Ayat 19. Qalu. Tidak bisa kamu baca tuh? Lama kali. Sorry, apa kau baca? Tengok. Ghafir. Ayat 19. 20 enggak? Lanjutkan terus, apa lagi? Oh, berarti 18 itu, 18. Qalu pangkalnya. Lama kali. Wa anzirhum yaumal aziqati izil qulub. Coba kamu tengok qalu aja, qalu. Sebelumnya lagi ada qalu enggak? Pangkalnya qalu. Nah, sini. Oh, ayat 11 ya, bukan ayat 19. Coba kamu ayat 11 nih. Baca ayat 11. Ayat 11, bukan ayat 19. 19 itu ya'lamu kha'inah. Allah tahu dengan mata yang berkhianat. Qalu amat tanas, qalu rabbana. Amat tanas natain fa'tarafna fahal ila khurujin min sabilin. Coba kamu tahu artikan. Qalu. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Berapa kali Allah mematikan kita? 2 kali. Mati pertama udah. Di mana mati pertamamu? Sebelum masuk perut Umi. Kamu udah mati dulu.
itu ada masa yang waktu itu kamu tidak bisa disebut siapa kamu. Fatimah itu siapa? Lam yakun syai'an, tidak ada bentukmu, wujudmu nggak ada, sebutanmu pun tidak ada. Ada sebutanmu dulu. Oh, Fatimah itu bintu Abror, itu dia cerewet misalnya. Ada? Kan setelah kamu dihidupkan yang pertama kan, baru ada nampakmu kan. Mati pertama kamu udah disebut. Nah itu dia tuh. Hal ata alal insani hinun. Bukankah telah datang, sudah datang masanya. Waktu itu sudah kamu lewati. Yang waktu itu kamu belum bisa disebut apapun. Nah, lam yakun syai'an mazkura inna khalaqnal insan. Hei, kamu kayak gini belajar di sekolah nih. Kayak gitu kamu sekolah. Kayak ekor sapi, nggak ada tenangnya. Nggak boleh seperti ekor sapi. Harus tenang. Sahabat itu seperti tunggul kepalanya, dihinggapi oleh burung. Burung mengira ini tunggul ini, kok nggak bergerak-gerak dia. Kalau di hadapan Nabi itu nggak bergerak, dia sopan santun dia. Ya, bukan kayak ekor sapi gitu, liar-liar gitu, anak liar Ali, ya kan? Nggak boleh. Bukankah telah datang. Jadi berapa kali? 2 kali. Matimu yang pertama itu sudah lewat masanya. Ketika itu kamu belum bisa disebut, kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-Insan itu, yang dikhutbahkan oleh Ustadz Amir Abu Jarir Amir Effendi, ya. Apa tadi? Apa gunanya berbakti sama orang tua itu, untuk apa samamu? Agar orang tidak nyesal, satu lagi, tidak menyesal berbuat baik kepada seseorang itu. Agar orang itu tidak berakhlak bejat, tidak membalas kebaikan dengan kejelekan. Kan bejat namanya tuh. Dalam khutbah habis semalam udah juga tuh, 3 minggu yang lalu. Kenapa? Karena dia tahu manusia ini berakal kan, berakhlak, berbudi mulia dia. Kalau ada manusia yang tidak berterima kasih, itu manusianya sinting. Manusia tidak tahu terima kasih, namanya manusia tidak berpikir dia. Berpikirnya mungkin tidak tuntas. Tidak tuntas. Coba kalau dirinya dilakukan seperti itu, bagaimana dia? Dia sekarang jadi anak, nanti dia jadi bapak. Sekarang jadi anak, besok jadi ibu juga dia. Apa perasaannya dia punya anak yang sudah capek merawat anaknya dari kecil, dari tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada, dari bayi tidak berdaya jadi berdaya dia. Susah. Coba tanya sama umimu, berapa lama mengandung? Berapa lamanya mengandung dia? Susah apa senang? Coba kamu taruh aja tas ini, sebesarnya enggak ada. Taruh di perutmu, bawa kemana-mana. Atau ini aja lah, yang kecil aja. Tidur kamu bawa, ya kan? Ini bukan ini aja kan gantung, rasa muntah mualnya lagi. Gimana rasanya nih? Katanya umimu kalau mengandung tuh sebulan 2 bulan tuh tapi nampak pucat terus dah, muntah terus, nggak bisa makan dia. Nah, itu yang dirasakan sama orang tuamu. Makanya 3 kali lebih banyak dari Abi dia. Belum lagi melahirkanmu, makin lama makin besar. Bawa terus. Tidur kamu bawa, ke pasar kamu bawa, menjahit kamu bawa, mencuci, memasak, kemana-mana dibawa.
sampai meletus. Ya, tidak cuman segitu aja. Setelah lahir mengeluarkanmu pun sakit bukan main. Terus tidak dibalas kebaikan dengan kebaikan. Kepayahan itu sekali nafas, tarik nafas mengejanmu, bukan sekali ejan kamu. Sekali ejan langsung keluar enak nih. Nanti naik lagi dia lagi, masuk lagi dia. Diejan lagi, masuk lagi dia. Sampai 3 jam 5 jam habis nengok sendiri deh. Betapa susahnya, keringat nih banyak nih, sebasar jagung-jagung nih. Habis sabar-sabarkan terus, sabar pahalanya besar. Kayak gitu kamu, bukan enak. Habis lahir bukan dibiarkan gitu aja, masih banyak lagi kerjanya. Merawat, menyapih lagi, mandikan, diberakkan, dikencingkan pula umi samamu. Nah, sebanyak itu pengorbanan umimu, terus kamu balas dengan bentak-bentak. Itu bejat apa kurang ajar atau bagus itu? Disuruh ndak mau, ini ndak mau. Tidak dikatakan kalian ini berterima kasih, bersyukur. La yaskurillah mal la yaskurin nas. Umimu ini manusia nih, bukan robot ini. Tidak dikatakan kamu bersyukur sama Allah, kalian bersyukur kalau tidak pandai bersyukur kepada manusia. Anis kurli. Surah apa tuh? Anis kurli wali daika ilayal masir. Surat Luqman itu. Kalau tidak mau kamu anis kurli wali daik, itu berarti tidak masuk ayat itu kamu. Masuklah kamu kepada ayat setan jadi. Ayat-ayat setan, ayat-ayat yang menyelisihi ayat Allah. Kalau bisa masuk ayat Allah kalian ini. Biar dimasukkan surga oleh Allah ke dalam surganya. Masuk kamu ke dalam ayat Allah, kamu dimasukkan surga. Tidak termasuk, kamu nggak termasuk pula kamu ke dalam surga. Kalau tidak ke dalam surga, nanti di akhirat kemana masukmu? Surga akhirat 2 tempat cuman. Kalau tidak di neraka, tidak surga, pilih aja samamu. Kamu tidak termasuk ke dalam ayat Allah. Anis kurli wali daik. Wa qaddara buka, tidak masuk pula kamu. Wal asri nal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq tawassaw bis sabr. Tak masuk dah yang 4 itu rugi pula di dunia. Termasuk kamu di dalam ayat yang 4, amanu wa amilus solihat tawassaw bil haq tawassaw bis sabr. Itu baru ndak rugi. Apa itu ayat itu kata Syekh? Apa judulnya? Kamu udah belajar tuh kan? Sebab-sebab keberuntungan. Kenapa dibilang sebab-sebab keberuntungan? Ayat ini sebab-sebab keberuntungan. Karena selamat dari kerugian. Allah bilang tadi kan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia seluruhnya dalam rugi. Illa, kecuali, dikecualikan. Kalau dikecualikan berarti udah keluar dia. Keluar dari sebab-sebab rugi itu berarti sebab-sebab untung lagi. Nah, itu aja kamu apakan, masuk ke dalam ayat, ke dalam amalan yang 4, ada hilang kerugianmu. Amilus solihat, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Ya. Ulang lagi, kenapa harus berbakti sama orang tua? Orang tua sudah banyak berjasa. Manusia pertama kali yang berjasa sama siapa? Sakmal, Kak Muna, si Majid. Enggak kan? Abi Umi yang pertama kali.
Maka yang paling berhak mendapatkan kebaikan tuh bukan dirimu. Orang tuamu dulu balas kebaikan. Supaya berkelanjutan, berkesinambungan. Tidak berhenti kebaikan itu. Bisa-bisa berhenti kebaikan gara-gara kamu berhenti berbuat baik, membalasnya. Apa kata Nabi? Apabila ada orang idza sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Pernah kamu dengar ayat itu? Udah belum? Kalau ada orang berbuat baik idza sona'a, kalau bisa kamu masuk ke dalam sabda Rasulullah itu. Termasuk orang yang fakafi'uh. Fa illam takun ma takaktumuhu kalau kamu tidak memiliki apa yang bisa diberikan balasan, fad'u lahu. Nah, harus termasuk kamu dalam sabda Nabi ini. Kalau ada orang berbuat baik, balas. Ya kan? Baik orang basadaka piti donatur dibaleh ndak malempem aja kalian dah. Ada orang baik dulu magi piti sekolahnya sekolah ang termasuk magi balasan kasih donal si donal lang baleh tu balas apanya. Ang dulu sebelumnya kan minta sekolah, kapan sekolah. Di lapangan jalan dari si Donald dang. Dia piti 3 juta sanga, suruhnya pergi sekolah. Dibayi tiap bulan ang 500, 1 juta aja si sama. Selama setahun sanga tuh. Sebanyak tu jasa orang dah sang tekan apa. Ang lupa-lupuan aja. Kapan sekolah mi itu kecang dulu kan di Simpang 5. Dia orang piti bukan sakit ya 3 juta sangah tu untuk orang masuk tu. Tambah lo bulanan 1 juta berdua orang tu dibalik harusnya tu. Kau siap royem siapa yang magi balas saya siapa lo? Banyak orang magiar. Abi disuruh maja nak boleh apa karajo tu dulu. Dulu tu disuruh dulu. Tak mungkin je sudah berhenti tu langsung membuat pakai modal ada. Wajar oleh. Kalau berhenti harus jadi uang tulak tu perusahaan ni dulu. Ada uang tulak baru bisa memodal, Pak. Modal ada lah. Dengkul mah bisa usaha. Bukan tak bisa lah kalau bermodal 3 juta aja lo bisa dah. Banyak orang baik si Kamil lagi. Pak Kamel. Nah, minta kabi yang telepon Nabi kan, tak belanja yang sampai situ. Nah, payah tunggang langgang bi mencari donatur untuk ang. Nabi nak bakar rajo pengangguran. Ang baleh tu. Iza sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Tak mengamek-ngamek je lah. Tak masuk dalam hadis Nabi yang lah. Kalau nak tak masuk berarti nak takwa. Arti kalian itu. Bayi anis kurli walidaika. Qadar rabbuka alla ta'budu ilayya wa bil walidayya sana. Termasuk dalam ayat tu termasuk serugo ang. Tak masuk dalam ayat masuk neraka ang. Karena menyelisihi. Kecuali kalau diampuni Allah. Allah yang menentukan tahta masyiatillah lawang ini.
di bawah kehendak Allah. Kalau dia mau diampuni, kalau tidak mau diazab. Iya sya wa iya sya, ada itu tuh. Lah barakallahu fikum. Iko harus didangan-dangan berpanek ngecek di dangannya. Kalau ngecek-ngecek aja bodoh gilo curang di. Misalnya ngecek adalah tiap terangannya cale. Lah supaya apa tadi bayi itu termasuk dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Membalih keburuan pun boleh aja membalih. Apa ayat ini kata? Surah ada tuh. Wa jazaus sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kalau kamu mau membalas kejelekan yang serupa, balaslah dengan yang sama. Bolehnya. Bukannya tidak boleh. Menuntut hak boleh. Tapi kalau ingin yang terbaik, faman afa wa aslaha. Kalau dia maafkan, kemudian dia nasihati, wa ajruhu 'ala Allah. Nah, itu baru mantap. Kalau ingin membalih, balih dengan sama, boleh. Tapi kalau ingin bersabar dan menasihati orang yang berbuat jelek, itu lebih utama pahalanya di sisi Allah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Wallahu sami'un alim, kalau tidak salah ujung. Coba kamu tengok. Coba tengok situ. Wa jazaa'us sayyi'atin surah Asy-Syura yang 3 nak salah. Baca ayat tu, jadikannya di depan, jadikan imamnya. Nanti yang dibawanya ke surga tu. Dipimpin masuk surga. Kalau yang belakangannya didorongnya ke neraka. Termasuk dalam ayat kan enak. Pun ada nama masuk dalam ayat siap yang Hakimis sholawatu zakah yang zakah pun dah kan. Hakimis sholat cik. Hakimis sholat tu banyak lo syarat itu. Rukun, syarat, wajib, sunnah. Coba tengok surah 42 tu. Kalau Ghafir 40 tadi kan, ayat sebalih. Qalu amat tanasnatain tu ayat sebalih. Ya'lamu kha'inatun wa ma tukhfi sudur. Khalid. Mana si Khalidnya? Ayat Wa jaza sampai 3 nak? Berapa tu? Jadi kalau ada orang membalih kejelekan kau, dibalih keburukanmu dengan yang sama, itu sunnah tuh. Allah yang majan tuh. Kalau ingin bersabar, itu yang utama. Ada istiwa jaza. kalau artinya tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan. Sampai dua tuh. Wa jaza baca lo. Wa jazaa'us sayyi'atin Sayyi'atun misluha. faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya. Innahu la yuhibbul zalimin. Nah, coba baca. Artikan. Wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atun. Dan balas Bacaanmu kok kayak gitu bunyinya? dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Yang setimpal. Setimpal itu apa artinya? Yang sama, yang
Yang tidak boleh kebanyakan, tidak boleh kekurangan, itu setimpal namanya. Yang adil. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, Ya. maka pahalanya dari Allah. Nah, kalau kamu memaafkan, maafkan si Khalid, maafkan orang yang mencelamu, kemudian kamu nasihati dia, itu yang utama. Kalau kamu membalas yang setimpal boleh, jangan berlebihan. Dipukul terus dipukul keras-keras, nah, itu zalim namanya itu. Yang setimpal balasan. Termasuk ke dalam ayat gojo ya, kalau membaleh yang setimpal. Tidak masuk ke dalam ayat, masuk neraka tuh. Masuk ke dalam ayat, habis itu masuk surga. Kalau ada orang mejek mencari aja, kata yang tinju karyanya. Itu zolim mang itu. Beko kalap abi menceli ang di. Lah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun, ayat berapa tuh? As-surah yang kedua. Nah, kalau ingin yang lebih baik lah dari itu, maafkan, yang nasihati aja. Mana ada 42? Itu yang terbaik tuh. P2, 38. Wa jazaa'u sayyi'atin 38 tuh. Suratnya surah yang P2 kan? Termasuk yang diajak kepada jalan Allah, jalan Quran, jalan sunnah, itu diajak. Bukan diajak merampok, bukan diajak kurang ajar, bukan diajak syirik. Gitu jolit. Tak ada abi majang syirik dah, merampok, kurang ajar, jahe ke orang, dah. Diajak mengamalkan ayat, termasuk ke dalam ayat. Yang balih dengan jelek kan buruk bodoh mas. Diajak masuk surga dibilangnya wak dendam kan bodoh namanya itu. Yang diajak ke surga cuman cara orang piaman lah. Nggak cari Rasulullah orang di Makkah dah. Dah meninggal ini. Itu baru lama dah. Kalau ingin baik-baik, kayak Fatimah binti Rasulullah, tapi ayah Rasulullah ya. Ingin kayak Aisyah, tapi kayak Abu Bakar, tiru Aisyah, Asma binti Abu Bakar. Itu caranya. Ingin kayak Umar bin Khattab, jadilah Abdullah bin Umar. Ingin baik-baik orang sendiri lah, baik-baik dah baca itu. Kalau mak di WE ke orang piam manang dah. Harus seimbang jadi itu. Diajak ke surga nih, orang ke surga tu bagus tu. Diajak ke surga, pengen ke neraka. Apa cara yang masuk neraka gitu? Kalau bakhila dia, wastagna dia, kazzaba bil husna dia, nanti masuk neraka itu. Masuk surga apa caranya? Faman a'ta ya, fa amma man a'ta. Dia berikan hak. Dia memberi dalam keadaan takwa. Tunaikan, amalkan yang benar. Tunaikan hak ya pemilik hak. Hak Allah ditunaikan sudahnya. Hak orang tua tunaikan dalam keadaan takwa. Apa takwa kemarin? Takwa kemarin apa? Antak malah. Ulang lihat lah. Antak malah. Bagus mengamalkan takwa. Definisi nak tahu ilmu ada. Apa takwa itu? Coba. Ma takwa. Apa itu takwa? Ma makna takwa? Coba. Makna takwa menurut Tolak bin Habib. Coba. Rahimahullah. Di zaman Hajjaj bin Yusuf lah ya hidupnya kan. Ulama. Bagaimana kami menolak fitnah yang sangat kejam.
Tahu kamu si Hajjaj bin Yusuf kau, As-Saqafi. Itu pemimpin yang paling hebat apa tumpah darah itu. Ngomongnya pedang aja tuh ya. Kalau ingin ngomongnya dengan pedang. 120.000 sahabat tabi'in yang meninggal ya. Ya. Itu kalau dapat fitnah itu tuh. Kalau bagak kalian itu di zaman itu encak tuh. Bicaranya pedang aja. Tak senang pedang. Habis lah mas. Itu ujian barek tuh. Ya. Apa takwa? Bagaimana caranya menolak fitnah tolak bin siapa? Hajjaj bin Yusuf. Si penumpah darah. Engkau tolak dia dengan takwa. Apa itu takwa? Antakmala, engkau beramal dalam rangka mentaati Allah. Kalau kamu memberontak itu bukan mentaati Allah, itu mendurhakai Allah itu. Kalau angkat senjata kamu kepada dia memerangi pemimpin, berarti apa? Bukan mentaati Allah. Beramal itu mentaati Allah, bukan mendurhakai Allah, bukan itu yang takwa. Antakmala li taatillah, engkau beramal mentaati Allah. Hei Fatimah, sini kau dulu. Apa tadi, ulang lagi? Harus dapat kau cek dulu, cepat. Ma makna takwa? Engkau beramal dalam rangka mentaati ala nurin. Apa arti ala nurin? Ala nurin, di atas ilmu, cahaya, di atas dalil, di atas petunjuk Allah. Itu ala nurin min Allah itu. Sudah itu apa lain? Apa yang kau harapkan? HP. Tarjunya apa tarju HP? Hatifun. Tarju itu tarju sawaballah. Itu baru takwa itu. Ya kan? Tarju sawaballah. Nah, tarju sawaballah katanya. Nah. Apa lagi? Baru separuh itu baru. Wantat raku maksiatillah lah ya Pak. Kamu tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Ala nurin minallah jaga. Ya, disebabkan karena cahaya Allah, karena dalil meninggalkannya. Kamu harus tahu ilmu, kenapa kok ditinggalkan, apa sebabnya, ada dalil yang melarang misalnya. Itu berarti ala nurin minallah. Takhafu iqaballah. Apa? Kita meninggalkan itu disebabkan apa? Hah? Tak ada yang tahu kau cik aja loh. Makanya nak pandai kau takwa. Coba ulang lagi. Antak malah li ta'atillah baca. Antak malah li ta'atillah. Ala nurin minallah. Takhafu tarju sawaballah. Wa antat seraku maksiatillah. Ala nurin minallah. Takhafu iqaballah. Meninggalkan maksiat karena ilmu, karena takut. Nah itu dia, mengerjakan amalan baik untuk mentaati Allah dia dengan ilmu,
mengharap pahala. Dah, takwa itu. Apa susah-susah dikata. Barakallahu fikum.